Oke, sekarang kita mau coba membuat daftar isi secara lebih praktis dan terlihat lebih profesional. Oke, check it out. Nah, ini saya contoh. Saya lagi coba mengetik sejenis makalah ya. Oke, saya sudah di tahap sini ya. Oke, sekarang kita buat untuk persiapan daftar isi ya. Pertama nih, blok dulu bab 3-nya ini. Terus kita pilih di heading 1. Heading 1 ini formatnya sudah saya modif ya. Name-nya tetap heading 1 ya. Di sini saya pilih format tulisannya, style, terus ukuran hurufnya 14 titik, terus saya bold, ditebalkan. Terus untuk warnanya kita pilih hitam ya. Oke, yang di sini. Selanjutnya kita lihat posisinya ini apakah sudah pas dengan yang kita inginkan. Kita tarik ya batas bawah ini 41. Oke, kita pilih juga laptop ini, kita taruh di angka 1. Ini merasakan posisinya biar sama dengan yang bab sebelumnya. Kemudian untuk subbab A ini kita blok lagi, kita akan kembali ya. Oke, sesuai yang kita inginkan biar tampak rapi. Kemudian setelah kita blok ini, kita buat subbabnya. Nah, subbab ini kita kembali ke sini ya. Di sini kita create file. Oke, create file kita buat judulnya subbab 3. Ini suka-suka kamu ya, kita modif. Oke, dimodif. Oke, ini kita pilih heading 1, yang ini normal ya. Baik. Oke, ini kita pilih sama bookmark style, ukuran hurufnya kita pilih 12, kemudian kita bold juga sama bold ya. Kemudian pilih warna hitam. Oke, kita lihat ya, kita pilih kita perbaiki. Mulai berubah ya. Oke, kita tinggal format printer. Printernya kita bisa sini, jaraknya kita perbaiki dulu. Kemudian di sini juga kita copy lagi format printernya. Ada printer. Oke, ini sudah sampai kita selesai. Sama ya, format printer juga ke yang subbab B. Perhatikan apakah ada yang kurang pas di sini.
Oke, tampaknya ini kita harus dijajarkan ke sini ya. Oke, kita sekalian merapikan ini ya guys. Nah, ini caranya ya, kita tinggal tarik-tarik saja ini. Iya, salam. Yang di ini sama kita format printer dulu ya. Ini perlu perbaikan guys. Nah, untuk yang bab selanjutnya kita format printernya dari posisi bab ya. Ini juga ya, kita format printernya ke bagian bab 5 infografis. Posisi 1 cm ya. Ini juga bisa kita arahkan ini, yang ini tinggal kita berapa. Oke, untuk pasang. Oke, kita format printer ya, sama ya, lakukan hal yang sama. Oke guys, kita format printer lagi ke bagian judul daftar isinya ya. Oke, sepertinya kita akan mencoba apakah berhasil untuk menambahkan daftar isi secara otomatis ini ya. Oke, kita pilih reference ya guys, pilih tab reference, kemudian pilih ke table of content-nya, kita pilih heading 1 ya guys. Oke guys, bagaimana? Kayak sulap ya guys, langsung jadi keren. Oke. Yang ini kita bisa rapikan manual ya, seperti ini. Oke, kita tarik aja ya, tenaga sekali ini juga ya. Oke, yang ini kita tarik ya. Oke, sudah rapi. Tinggal yang belum muncul itu yang daftar isi ya. Oke, daftar isi ini kita balikan lagi ke sini, kita pilih heading 1 ya. Kemudian kembali ke apa juga ya, pilih heading 1 kembali guys.
konten ini kita harapkan ke konten, update dan saya kabel. Sip, udah jadi deh guys. Gimana guys, ini tinggal ngerapin aja ya, biar tampak lebih baik. Oke. Yang ini juga kita rapikan, ayo kita rapikan. Oke guys, ini juga kita rapikan ya guys. Ingat posisi-posisinya ya. Nah, rapikan. Oke. Oke guys. Itulah tipsnya guys. Ya, selamat mencoba guys. Ini kita hapus ya guys. Seru kan? Menarik sekali ya. Ini tinggal kita naikin aja. Gimana guys, menurut kamu? Seru bukan buat seperti ini? Oke. Jangan lupa ya, setiap kamu mau biar babnya itu teratur, tambahi page break ya. Nah, untuk page break ini kamu bisa ketemu di bagian insert, tab insert, kemudian kamu pilih page break ke tempat yang kamu inginkan. Oke, sekian tipsnya hari ini. Selamat mencoba. Kamu pasti bisa.